Salam guru penggerak, salam guru penggerak, salam guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru penggerak, salam guru penggerak. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhid, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Pada pertemuan ini, saya akan merefleksikan modul 1.4, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Modul 1.4 budaya positif ini adalah merupakan satu kesatuan dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3. Pada dasarnya, aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di pemikiran saya, budaya positif ini merupakan refleksi dari tiga hal yang mendasar. Yang pertama, filosofi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang di dalamnya berisi kodrat alam, kodrat zaman, semboyan pendidikan, trikon perubahan, tripusat pendidikan. Adapun tugas guru adalah menuntun, menghamba pada murid, berpihak pada murid, dan mengarahkan murid. Ini saya akan tampilkan sebuah video, yaitu modul 1.1 itu di dalam Google Sheet. Kita lanjut ke modul 1.2, yaitu terkait dengan aksi nyata. Modul 1.4 budaya positif yang merupakan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di dalamnya berisi berpihak pada murid, inovatif, reflektif, kolaboratif, mandiri, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi pemimpin bagi guru yang lain, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunikasi praktek. Ini juga saya akan tampilkan di dalam sebuah video dan kemudian kami cantumkan di dalam Google Sheet. Adapun yang ketiga, yaitu inquiry apresiatif, modul 1.3 ini yang merupakan bagian daripada modul 1.4, yaitu inquiry apresiatif atau IA, dan agar mudah diingat dinamakan BAGJA, yaitu B, buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, B, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, A, atur eksekusi. Ini semua, adapun ini semua, yaitu inquiry apresiatif atau IA, menggunakan prinsip utama yaitu psikologi sekolah. Visi guru penggerak adalah mewujudkan masa depan murid yang berkarakter, inovatif, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini juga saya videokan dan kemudian saya selesaikan di dalam Google Sheet yang akan kami bisa tampilkan di sini. Sip. Adapun hubungan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan konsep nilai-nilai dan peran guru penggerak dan konsep visi guru penggerak itu sangat erat sekali hubungannya dengan konsep budaya positif, yang mana tiga konsep tersebut melebur jadi satu sehingga lahirlah budaya positif, tentunya disertai dengan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang dinamakan budaya positif adalah nilai-nilai kesopanan, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, santun, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sebab tujuan pembelajaran adalah menciptakan lingkungan positif agar murid-murid pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tanggung jawab pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Di dalam
pengembangan murid perlu adanya arahan dan disiplin positif, sebab dengan adanya perubahan paradigma perlu adanya teori kontrol atau ilusi kontrol yang berisi 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi kritik pada dasarnya menggunakan karakter, menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga di dalam pengembangan diri ini perlu adanya restitusi. Sebab pada dasarnya restitusi tersebut fokus pada solusi dan memberikan pemahaman diri yang lebih baik. Di dalam pemahaman diri ada 5 posisi kontrol dalam melakukan restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Yang selanjutnya adalah, adapun dalam tahapan restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada dasarnya, hukuman dan konsekuensi adalah penghargaan yang sebenarnya. Adapun sebaliknya, jika memberikan penghargaan berupa uang dan barang, penghargaan yang demikian bisa dikatakan tidak efektif, bisa merusak hubungan, bisa mengurangi ketepatan, bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas, bisa menghukum dari dalam diri. Adapun perbedaan mendasar antara hukuman dan konsekuensi adalah hukuman bersifat mendadak, tiba-tiba, dan tidak terencana. Adapun konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati. Pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. 5. Penguasaan. Di dalam proses kegiatan belajar mengajar perlu adanya keyakinan dan kesepakatan sekolah maupun kelas. Sebab itu semua sangat dibutuhkan dalam berinteraksi dan juga tujuannya agar ada kesepakatan antara murid dan pendidik untuk memberikan kenyamanan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ada hal yang perlu kita tebarkan untuk tumbuh kembangnya murid, yaitu nilai-nilai kebajikan, di antaranya 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Dari semuanya ini, yang saya refleksikan semuanya berharga. Tinggal kita sesuaikan dengan psikologi murid, psikologi guru, psikologi sekolah, dan psikologi pemangku kebijakan, dan tentunya aksi nyata yang elegan. Setelah saya selami terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep ini semuanya sangat baik dan berarti. Tinggal bagaimana kita dan pemangku kebijakan menyikapi dan berpihak pada psikologi sekolah disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Di sini akan saya tayangkan beberapa video, yaitu diantaranya video teori kontrol ilusi atau ilusi kontrol. Kemudian video posisi kontrol juga dalam melakukan restitusi dan juga tahapan restitusi. Kemudian ada lagi video 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ada lagi video yaitu kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Video itu saya akan tampilkan di sini. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam guru penggerak, salam guru penggerak, salam bahagia. Terima kasih. Video pertama kita anak Semua di sini ya. Itu diangkat. Tadi itu anak-anak lagi di. Nah, so. Ini bakunya kurang dong. So. Dan berarti waktunya di moncengin dulu. itu bisa dibuka nggak? Nggak bisa, Bapak. Begini.
Coba yang ini ambil kursi kurang satu berapa nih? Kurang satu deh. Kurang tiga. Ambil kursi tiga di sana ya, sob. Di ruang itu aja, di kelas itu aja. Ambil. Ya kelas itu aja, kelas itu yang dekat. Sob, tiga ya. Tiga. Sob, ya udah. Ini persiapan rapat ya. Apanya, mencong? Monceng. Ya. Ya. Oh, ini udah jadi semua. Ini untuk rapat kita ya. MPLS. Apa singkatan MPLS? Masak. Iya, sip. Nah, kalian harus bisa ya. Sip. Makasih. Itu. Dimati. Tapi OSIS ini jadi contoh untuk adik-adik kelas. Jadi di sini tuh OSIS itu kamu harus bersyukur masuk OSIS itu berarti orang-orang pilihan. Dan insya Allah guru-guru juga kalau ke OSIS itu memberikan nilai itu tidak asal memberikan, walaupun misalnya anak yang males, ini nih ya. Nah, tapi kan tetap dibantu gitu. Tapi kesananya jangan sampai merasa udahlah nanti karena di OSIS saya seenaknya nggak bisa. Ya, kamu harus yang terbaik, kamu the best di sini, segala sesuatunya bapaknya. Jadi kalau ada konsultasi apa-apa, banyak ke Pak Ustadz ya. Oke ya, sukses ya. Aku doakan OSIS Palimanan 2 ini anak-anak yang hebat ya, cita-citanya tercapai, prestasinya juga harus bagus. Amin. Ya, itu saja. Makasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambat? Iya Kang, maaf Pak. Oh ya, duduk. Nah, Nama saya Febi dari SMP Negeri 85 Kabupaten Cirebon. Saya memberi pernyataan dan saya berterima kasih kepada Pak Abdul Mukhlis yang sudah mendidik saya dan mengajarkan saya. Dan saya sudah lebih berhati-hati dan lebih disiplin lagi setelah Pak Mukhlis dan saya sudah membicarakan hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
bersinar, berteriak, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Inilah puisi yang kedua yang dibawakan oleh Abdul Muhid, Bapak Pendidikan Indonesia, karya Abdul Muhid. Indonesia, negeri katulistiwa. Indonesia, negeri beragam berbudaya. Indonesia, negeri demokrasi bertahta karya dan karsa. Dengerin, kita berdoa, kita mengenang Bapak Pendidikan, masa-masa di sekolah kita di SMP Negeri 2. adab di 3 tahun sanubariku. sudah kita alami. Wahai Sudah 3 Bapak tahun kita pengajaran, jalani. Ada Engkau pesan dan bungkus kesan yang diriku tersurat dan dengan norma tersirat dan yang ilmu. tidak bisa diungkapkan dengan hati Wahai dan Bapak kata-kata. kebudayaan, Pada hari Engkau ini Selasa, ajarkan kodrat alam dan kita kodrat zaman. merenungkan diri. Kemudian Wahai sampai hati pejuang kita menghadap ke bangsa, ilahi goresan dengan penamu mengajarkan doa-doa membungkam yang Hindia ada Belanda. dalam hati kita. Semuanya siap, Wahai sambil pengabdi menundukkan kepala bumi putra, semuanya. Kita harus khusyuk, Engkau kita tuntun harus anak konsentrasi bangsa meminta menjadi pada Allah mercusuar seakan-akan dunia. kita berada di depan Ka'bah, kita ada di keliling Bapak Ka'bah. Pendidikan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina rina wa maulana Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, Pendidikan, ya Tuhan kami, karya kami Abdul tengajahkan Muhid. jari jemari ini ya Allah, hanya memohon Wahai ampunan-Mu, Bapak Pendidikan, hanya memohon maaf-Mu, Engkau tanamkan hanya benih-benih memohon kasih pada agar murid. kami dimaafkan Engkau atas segala dosa, ajarkan semboyan khilaf dan pendidikan. kekeliruan. Engkau tebarkan Allah, kodrat ya Tuhan alam kami, dan kodrat zaman. sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menganiaya diri kami sendiri. Di pusat pendidikan. Hari-hari kami selalu diliputi dengan maksiat, Bapak Pendidikan, selalu berkata tidak baik, pemikiranmu selalu tersebar menyakiti di ibu, Nusantara, bapak, mengandung saudara nilai kami, dan peran bagi ibu guru pendidik kami, agar bapak guru pendidik kami, bisa tergerak, semuanya bergerak pernah kami dan sakiti. menggerakkan. Ya Allah, Saat aku maafkanlah membaca kami yang penuh dengan psikologi dosa ini. sekolah, yang Ampuni dosa kulihat kami. adalah peralatan pendidikan dan bagja yang berdebu. Kala aku berjalan dari Sabang sampai Merauke, yang kulihat senyum manis penuh harap dari anak-anak yang polos dan suka tidur. Di situ aku lihat ada setumpuk proposal sinar pendidikan yang tertutup awan dan salju. Hatiku tersentuh dan hanyut dalam bingkai kemerdekaan dan profil pelajar Pancasila. Dengan lirih aku berharap matahari segera bersinar, debu cepat sirna, anak-anak bisa mengatur tidur. Indonesia Raya dari, untuk, oleh Abdul Muhid, CGP 8 SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Rabbi firli wali walidayya amin. Izin semuanya, mari kita doa khatmil Quran, mari kita bertawajuh menghadap Ilahi Rabbi. Semoga apa yang kita lakukan selama ini diridhoi oleh Allah. Mumpung di bulan haji, saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin. Saya akan
Semoga kita tahun depan akan mengikuti jejaknya Pak Haji Taufik. Amin ya rabbal alamin. Saya akan mengumandangkan bacaan yang biasa dibacakan di depan Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti izin saya yang memulai, nanti setelah saya selesai Bapak Ibu bisa mengucap ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih. Semoga dengan awal bacaan ini doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengadahkan jari jemari kita menghadap kepada Ilahi Rabbi seakan-akan kita ada di depan Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa bil Qur'an ya Allah. Allahumma baligh thawab ma qara'na ya Allah minal Qur'anil azim ya Allah, minal Qur'anil azim ya Allah, minal kalamil azim ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengadakan jari jemari ini ya Allah, hanya memohon ampunan-Mu ya Allah, hanya memohon maaf-Mu ya Allah, hanya memohon ampun-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan telah kami sempurnakan bacaan-Mu yang sangat mulia, yang sangat terhormat ya Allah, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ya Allah, bi barakatihim wa karamatihim min kalamikal azim ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya Allah, min sakhatika wan nar ya Allah, min sakhatika wan nar ya Allah, min sakhatika wan nar ya Allah. Allahumma ajirna minan nar ya Allah, wa min adzabin nar ya Allah, wa min amalin qarrabu ilan nar ya Allah, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sempurnakan kalam-Mu yang azim ya Allah. Ampuni hamba-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari neraka-Mu ya Allah. Hindarkanlah kami dari api neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah ya Allah. Jauhkanlah ya Allah. Ya Allah, kami bisa melaksanakan haji ke depan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami ahsin ahwalana ya Allah. Wahai Sang perbaiki diri ya Allah, perbaikilah diri kami 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 ya Allah.
Allahumma hdina ya Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira bibarakatihim minal kalamil azim ya Allah. Ya Allah, ampunilah ibu kami ya Allah, ampunilah bapak kami ya Allah, ampunilah orang-orang yang dekat kami ya Allah. Sayangilah mereka berdua ya Allah, walaupun mereka sudah tiada ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, hapuslah kekeliruannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup maupun yang sudah tiada ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, kama sohiro, seperti hanya Engkau menyayangi kami di kala kecil ya Allah. Bagaimana kasih sayang orang tua kami kepada kami ya Allah. Sayangilah mereka berdua ya Allah, sayangilah mereka berdua ya Allah. Bibarakatihim wa karomatihim minal kalamika alim ya Allah. Allahumma bayyid wujuhana ya Allah, yauma taswaddu wujuh ya Allah. Ya Allah, putihkanlah orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah di dalam surga-Mu ya Allah, yang semua orang-orang berwajah hitam ya Allah. Putihkanlah wajah kedua orang tua kami ya Allah, masukkanlah ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, walaupun kami tidak pantas untuk memohon maaf-Mu, meminta ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah hanya meminta kepadamu, hanya dengan kekuatan doa ya Allah yang bisa menenggelamkan kapal dan menenggelamkan api bahaya ya Allah. Hanya kekuatan doa ya Allah, hanya dengan kekuatan doa ya Allah kami meminta kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kerinduanmu ya Allah terhadap surga-Mu ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Monggo pada Bapak Ibu sekalian berdoa untuk diri sendiri, pada orang-orang yang kita cintai sesuai dengan doa masing-masing. Dipersilakan. Ya Allah, khususnya dalam arwah man qara'a fiha bil majlis. Ya Allah, maafkan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Ya Allah, berikanlah pemikiran kami ya Allah, berikanlah kesuksesan ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal minna du'a ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang selalu sujud kepada-Mu ya Allah. Karena kami sadar umur kami bertambah ya Allah, usia kami berkurang ya Allah. Berikanlah kami anak yang soleh, waladun soleh, soleha ya Allah, yang selalu mendengarkan apa kata orang tuanya ya Allah. Jangan memberikan kata-kata ufin ya Allah. Jangan kata-kata ufin ucapkan oleh anak itu ya Allah. Ufin ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, soleh bermartabat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih kami telah memohon kepada-Mu ya Allah. Berikanlah perlindungan kepada kami di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahil alamin. Ya Rabbi wa ya Islam, syurga Islam, syurga Allah. Terima kasih pada Ibu Bapak.
Terima kasih kepada semuanya. Semoga doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru penggerak, salam guru penggerak, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Abdul Mukhid, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Pada pertemuan ini, saya akan merefleksikan modul 1.4, yaitu aksi nyata. Aksi nyata ini adalah modul 1.4 budaya positif. Pada dasarnya, aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di pemikiran saya, budaya positif merupakan refleksi dari 3 hal yang mendasar. 1. Filosofi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang di dalamnya berisi kodrat alam, kodrat zaman, semboyan pendidikan, trikon perubahan, tripusat pendidikan. Adapun tugas guru adalah hanya menuntun dan menghamba pada murid, berpihak pada murid, dan mengarahkan murid. 2. Nilai dan peran guru penggerak. Di dalamnya berisi 1. Berpihak pada murid. Guru harus punya inovatif, reflektif, kolaboratif, mandiri, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi pemimpin bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktek. 3. Inquiry apresiatif atau IA, dan agar mudah diingat dinamakan bagja, yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Semuanya punya arti sendiri-sendiri. Adapun inquiry apresiatif atau IA menggunakan prinsip utama, yaitu psikologis sekolah. Visi guru penggerak mewujudkan masa depan murid berkarakter inovatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari 3 dasar tersebut lahirlah yang dinamakan budaya positif. Budaya positif artinya nilai-nilai kesopanan, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, santun, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kita menyadari bahwa belajar adalah kunci mengajar dan tempat berproses. Adapun hubungan konsep pemikiran KHD Ki Hajar Dewantoro dengan konsep nilai-nilai dan peran guru penggerak dan konsep visi guru penggerak itu sangat erat sekali hubungannya dengan konsep budaya positif, yang mana 3 konsep tersebut melebur menjadi satu sehingga lahirlah budaya positif, tentunya disertai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebab tujuan pembelajaran sebenarnya adalah menciptakan lingkungan positif agar murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tanggung jawab pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Di dalam pengembangan murid perlu adanya arahan dan disiplin positif, sebab dengan adanya perubahan paradigma perlu adanya teori kontrol atau ilusi kontrol yang berisi 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi kritik pada dasarnya menguatkan karakter. 3. Ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di dalam pengembangan diri juga perlu adanya restitusi, sebab pada dasarnya restitusi tersebut fokus pada solusi dan memberikan pemahaman diri yang lebih baik. Di dalam pemahaman diri ada 5 posisi kontrol dalam melakukan restitusi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Adapun dalam tahapan restitusi ada 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah.
Tiga, menanyakan keyakinan. Restitusi itu menggunakan pendekatan disiplin positif. Kalau manajer itu menggunakan penerapan disiplin positif. Pada dasarnya, hukuman dan konsekuensi adalah penghargaan yang sebenarnya. Adapun sebaliknya, jika memberikan penghargaan berupa uang dan barang, penghargaan yang demikian bisa dikatakan tidak efektif, bisa merusak hubungan, bisa mengurangi ketepatan, bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas, bisa menghukum dari dalam diri. Adapun perbedaan mendasar antara hukuman dan konsekuensi adalah hukuman bersifat mendadak, tiba-tiba, dan tidak terencana. Adapun konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati. Pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, penguasaan. Di dalam kegiatan belajar mengajar perlu adanya keyakinan atau kesepakatan sekolah maupun kelas, sebab itu semua sangat dibutuhkan dalam berinteraksi dan juga tujuannya agar kesepakatan antara murid dan pendidik untuk memberikan kenyamanan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ada hal yang perlu kita tebarkan untuk tumbuh kembangnya murid, yaitu nilai-nilai kebajikan. Di antaranya, 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Dari semuanya ini, yang saya refleksikan semuanya berharga. Tinggal kita sesuaikan dengan psikologi murid, psikologi guru, psikologi sekolah, dan psikologi pemangku kebijakan, dan tentunya aksi nyata yang elegan. Setelah saya selami terkait pengalaman dan penerapan konsep ini semuanya sangat baik dan berarti. Tinggal bagaimana kita dan pemangku kebijakan menyikapi dan berpihak pada psikologi sekolah, disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang saya refleksikan. Nanti saya akan refleksikan, akan memberikan contoh kepada Bapak Ibu maju ke depan. Misalkan, saya minta Pak Misbah maju ke depan sama Pak Igit. Pak Misbah minta ke depan sama Pak Igit. Maju ke depan. Tolong Pak Misbah. Maju ke depan. Saya akan memberikan hal yang positif. Ya, ini minta ini dipegang, yang erat, bebas. Nah, ini 2 orang, ya, dipegang udah. Ini seakan-akan ini adalah sesuatu yang berharga, mahkota kehormatan kamu. Nah, bagaimana cara mempertahankannya? Misalkan di sini isinya adalah sertifikat rumah. Ini ya. Nah, gimana kamu merayu kira-kira ini dapat? Gimana caranya? Coba dirayu dengan cara ya. Ayo saya. Ayo. Kira-kira dapat ini bagaimana? Ini lepas dulu. Coba mangga. Gimana? Dipaksa boleh, dipayi duit oli, cedek bani kita apa merayu. Coba. Pak, sertifikatnya cukup ya Pak. Bapak jual kira. Harganya kira 5. Masalahnya di ceritain. Nah, ini contohnya ini sesuatu berharga. Milik kamu. Nah, kira-kira ininya ini mau menginginkan ini. No, kamunya ini berharga bagi kamu nolak. Tapi kita ngerayu baik. Bentuknya apa itu? Ya, ini contoh sertifikat atau emas. Rapi baik. Rapi baik. Ajar jaluk, siap mangga. Diben jalan. Ayo, dirayu mana nih? Bapak ada sertifikat rumah. Ya, betul. Dalam menit aku tulis. 50. Tidak mau. Nah, tidak mau sebenarnya dirayu pada pribadi jalan. Karena ini kan berharga. Nah, ya sih, kita menangin deh. Harga lebih wes. Harga lebih. Tidak mau.
ketika barang ini terjual nanti saya gimana? Iya. Kenapa? Kembalian nanti hasil pembelian ini akan saya ganti dengan sertifikat rumah yang lain. Mau. Oke, ini jawaban sangat bagus, jawabannya tidak mau. Nah, sekarang gantian. Pak Misbah. Pak Misbah, ini seakan-akan kalau ini membolehkan setelah diraih oli. Nah, nanti saya akan praktekkan dengan kita semua. Sok, diraih man sini. Sok. Ini apa Pak? Misalkan emas. Jodoh baik. Sok dirayu Priben. Ini barang-barangnya buat saya aja. Pak, ini barang berharga. Iya. Boleh tidak saya beli? Tidak harga. Nawarin kira-kira. Misal 1 miliar. Kurang Pak, itu duitnya 2 miliar nih Pak. Saya lebihin 3 miliar. Ya wes sampai Pak. Oke. Nah, terima kasih tepuk tangan kita semua. Nah, jadi cerita tadi, murid itu adalah seorang yang sangat berharga. Kalau kita abaikan, kalau kita biarkan, bisa murid itu akan tersesat. Seperti kata-kata Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan, murid itu, siswa itu bagaikan kita ini sebagai pendidik seperti petani yang menyemai padi-padi. Kemarin Pak Kepala menceritakan tentang menyemai, nandur. Itu benar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Pagi ini kira-kira menyenangkan atau menggembirakan? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat, selalu kuat, selalu sabar menjalani apa yang kita cita-citakan dan harapkan. Namun sebelum kita mulai ke pelajaran PKN, yaitu pendidikan kewarganegaraan, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas, kemudian setelah keyakinan kelas, kita buat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, menurut kalian, siapa yang tahu apa arti keyakinan kelas? Acungkan tangan. Ya, apa itu? Oh iya, dalam proses pembelajaran antar guru dan murid ada kesepakatannya. Nah itu, kemudian kalau kesepakatan kelas apa? Ya, menuntun nilai-nilai positif yang akan berujung pada keyakinan kelas. Itu adalah jawaban kalian. Nah, kemudian terkadang untuk jawaban teman-teman kalian. Kemudian ada lagi, ya, di dalam keyakinan kelas itu dan kesepakatan kelas itu, jangan kalian bawa kata-kata jangan. Misalkan, jangan membuang sampah. Harusnya membuang sampah pada tempatnya. Jangan ngobrol. Ada kata-kata tulisan jangan. Setuju? Ya. Nanti Bapak akan bagikan sebuah kertas. Ya, ini akan dibagikan oleh kalian. Kertas ini satu-satu ditulis nama dan kesepakatan kelasnya seperti apa. Menurut kalian, ya, tolong kesepakatan kelas ini yang positif. Nanti jangan kesepakatan kelas pergi ke WC 2 jam, jangan itu. Ya, yang positif. Nanti setelah ini nanti kita ramu lagi. Nanti dibuatkan sebuah kesepakatan kelas yang diatur di dalam kelas ini. Sepakat ya? Semuanya siap? Ya. Oke, Bapak bagi satu-satu. Kasih nama ya. Kasih nama. Jangan lupa nama. Duduk yang sigap. Duduk yang sigap. Ini 2 orang. Kasihkan satu, kasih nama. Bukannya kasihkan nama satu-satu. Nah, itu. Nah. Nah.
Iya. Nah, tulisnya di warna merah. Di merahnya jangan di putihnya. Oke ya? Nggak apa-apa, ulangi merah. Ya, tulis nama, ya. Kemudian keyakinan kelas itu kalian seperti apa? Mengharapkan di kelas ini seperti apa? Apa ingin nyaman, apa ribut, itu terserah kalian. Nanti kita godok bersama-sama. Ya, saya tulis semuanya. Nanti Bapak akan membuat ini dulu. Nanti tulisan kalian, nanti di sini ada 4 lajur, 1, 2, 3, 4. Nanti pada kolom-kolomnya nanti satu-satu. Ya, satu. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini barisan ini ya. Nah, udah. Ini nanti kalian di sini. Dan kemudian Bapak akan menuliskan di sini sebuah apa namanya nih? Iya. Sudah semua? Sudah semua? 5. Jangan 1. Minimal kalian buat, tawarkan 5 kesepakatan kelas. 5 apa aja? 5 kesepakatan kelas. Setuju ya? 5 kesepakatan kelas. Oh, ini nanti ya. Ya, diam. Tolong diam, jangan bicara. Ini kesepakatan kelas ya. Ini masing-masing pasti punya berbeda-beda ya kesepakatan kelasnya ya. Satu sama lain berbeda. Berbeda. Beda. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Belum ya? Coba nanti yang sudah ya. Ini kesepakatan kelas yang kalian tulis nanti. Kesepakatan kelas. Nah, di sini nanti ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas aja ya. Sembilan A ya. SMP Pali Manan. Oke, ini ya. Nanti ada 1 dan selanjutnya. Udah semua? Kalau sudah nanti yang barisan ini maju ke depan. Yang kelompok ini laki-laki dulu maju ke depan. Ayo di sebelah sana. Nanti tulis ya. Ini digeser dulu. Ya, gerak.
Ya, jadi maju di depan saya. Sudah, ini barisan ini maju. Ayo, template di sini. Ya, nih ya, nih maju. Ambil satu, di atas. Ambil. So. Sesuai dengan barisannya ya. Ya. Ya semua. Ya. Kemudian barisan ini. Sudah belum? Kalau belum ini barisan sudah belum? Kalau sudah maju yang sudah aja. Ini yang sudah. Barisannya sesuai barisannya. Sesuai barisan. Sesuai barisan. Sesuai barisan. Oke. Stop. Ini keyakinan kelas ya. Ini cantik. Ya. Nah, itu keyakinan kelas ya yang kalian tulis ya. Oke. Ya. Kemudian ini sudah semua belum? Kalau sudah maju. Ya. Ini kasih satu-satu ya. Keyakinan kelas. Ambil. Ya. Nah, keyakinan kelas ini yang kalian tulis ya. Ini kalian coba yakini. Ya. Coba ya. Lanjut ke barisan itu. Yuk. Nah, udah ya. Sip. Ya. Ini keyakinan kelas ya. Siapa lagi? Udah? Udah semua? Udah semua? Udah semua ya? Ini adalah keyakinan. Oke. Kalau kalian sudah semua, ya, coba Bapak minta perwakilan kalian. Yang tulisannya ada Bapak yang nulis. Coba kira-kira perwakilan ini satu maju ke depan. Kayak perwakilannya. Ayo. Ayo. Bapak baca di sini. Ya, sini perwakilan satu-satu. Halo, satu-satu. Ini mana perwakilannya? Ini? Oh iya, sip. Nah, ini adalah Bapak baca. Di sini semuanya maju ke depan. Kayak perwakilannya. Ayo. Ayo. Bapak baca di sini. Ya, sini perwakilan satu-satu. Halo, satu-satu. Ini mana perwakilannya? Ini? Oh iya, sip. Nah, ini adalah Bapak baca. Di sini semuanya ini adalah sama, agak mirip. Coba kalian baca dulu dari masing-masing teman kalian. Ini baca ini baca ini, coba. Baca ya. Kasih waktu nanti. Menurut kalian, keyakinan kelas ini perwakilan ya. Nanti saya ramu yang paling bagus ditulis di sini di dalam keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelasnya. Nah, ini ya. Coba, udah ketemu? Ada dua? Minimal dua keyakinan kelas. Ya taruh aja di sini nggak apa-apa. Coba, udah dapat dua? Dan sebelah sini ya, di sini. Nah, tuh, minimal dua. Udah siap? Nanti tulis. Siapa yang tulisannya agak bagus? Iya, Pak. Lah, perempuan. Perempuan siapa? Nanda mana Nanda? Nanda tulis Nanda di sini. Keyakinan kelas nomor 1. Nah di sini 1 sob. Itu clean ya. Sob. Nah, sob apa kira-kira? Sob kamu dulu apa kira-kira yang paling bagus di antara pendapat-pendapatnya? Hah? Nah, ke kamar mandi tidak boleh lebih dari 5 menit.
Nah, mandi. Siap, tulis. Tidak lebih dari 5 menit. Nah, ini ya. Menit. Tulis. Nomor 2. Nih, nomor 2, menjaga alma mater sekolah. Menjaga alma mater sekolah. Terus, yang ini apa yang ini? Coba lihat. 3, mendengarkan guru apabila lagi mengajar. Mendengarkan guru di waktu guru mengajar, di waktu guru belajar. Kemudian di sini ramuannya ya. Nah, nomor 4, berangkat sekolah tepat waktu. Gak apa-apa, mengajar gak apa-apa, telat aja gak apa-apa. Mengajar gak apa-apa. Semua orang itu pasti punya kesalahan ataupun kekeliruan. Ya, oke. Ya, dan yang 4, datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Ke sekolah tepat waktu dan memakai baju seragam. Dengan atribut sekolah. Baju seragam dengan atribut sekolah. Oh iya. Ya. Nomor 5. Nomor 5, sebelum belajar melakukan pembiasaan belajar. Melakukan pembiasaan aja. Melakukan pembiasaan. 6, menjaga kebersihan kelas. Kita di situ ya. Nah, di sini tulis Cirebon 31 Juli. Iya, masih 2023. Oke. Nah, ini sudah, makasih. Nah, ini boleh duduk. Nanti boleh duduk. Nah, ini kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas yang kalian tulis. Ini hasil rangkuman yang ada di sini. Ada 6 hal rangkuman yang Bapak tulis. Ya, semuanya itu harus dilakukan. Jangan cuma sebagai pajangan. Setuju ya? Oke. Nah, sekarang Pak Mukid minta tanda tangan kalian. Di sini tulis tanda tangan, di bawahnya nama. Dari sini, ayo maju. Semuanya, ayo. Harus disepakati. Ayo maju semua. Nanti lama. Yuk, sini. Cepat, ayo. Tanda tangan dulu di sini. Ya, di sininya nama. Sok. Tanda tangan ya. Tanda tangan ya. Tanda tangan dulu. Nah, namanya siapa? Nama sebutan cuma apa? Gak lengkap itu nggak apa-apa. Sok, terus ganti. Nah, terus, ayo. Nah, tanda tangan yang sudah duduk. Yang sudah boleh duduk. Ya. Yang sudah boleh duduk. Ya, sip. Ini harus keren-keren ya tanda tangannya. Ayo. Terus lanjut. Lanjut.
Sudah belum? Yang sudah duduk? Nah, lanjut. Laki-laki lanjut. Nanti perempuannya malu kalau digabung. Sini laki-laki tanda tangan. Ayo, masa tanda tangan aja lama. Nah, sip. Tulis semua. Tulis nama. Namanya tulis. Waduh, tantangannya keren. Bola. Nah, udah. Tulis nama, tanda tangan. Ini keyakinan kelas ya, dan menimbulkan akan menghadirkan sebuah kesepakatan kelas. Ini kalau kalian sudah tulis, ini harus dilaksanakan. Jangan sampai cuma omongannya saja. Oke. Ayo. Sip. Ya, lanjut. Ya. Oke, lanjut. Dan ini ya, telepon. Lanjut. Nanti ini Bapak akan saya simpan ya. Lanjut ke perempuan. Ya, perempuan lanjut. 4. Tulis sama kelas. Ya, tulis. Tanda tangan. So, tanda tangan ya. Ya. Terus, lanjut ganti. Iya. Oke. Tanda tangan. Ya, lanjut. Tantangan yang paling keren dapat hadiah nanti. Ya. Lanjut. Lanjut ke kelompok ini, barisan ini. Lanjut, disusul ya. Nah, mangga. Nah, itu kesepakatan kelas ya. Ya. Ini kesepakatan kelas yang sudah kalian berikan. Boleh di bawahnya juga nggak apa-apa nanti kalau nggak muat. Ya. Ya. Yang sudah boleh duduk. Yang sudah boleh duduk. Waduh, keren ya. Iya. Dan keren. Ayo semuanya. Iya. Awas, namanya jangan sampai lupa. Ayo. Yang sudah boleh duduk. Disusul kelompok ini. Maju. Ayo, siswa cantik sini. Nah, ini. Ya. Nah, tanda tangan, cari tempat yang kosong. Ya. Cari tempat yang kosong, ini keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ya. Udah keren. Nah, keren kan? Tuh. Tolong nanti yang sudah menulis dan menyepakati itu tolong Bapak minta dimasukkan dalam hati dan dilaksanakan. Jangan cuma pajangan tulisan ini, karena ini sudah dicatat dan sudah ditulis dan ditandatangani oleh kalian. Ya, udah ya. Sip. Nah itu, udah ya. Nah, dulu. Ada yang belum tanda tangan? Belum? Mana? Oh iya, nanti aja. Bisa. Nah inilah keyakinan kelas. Bapak baca lagi ya. Nah, ini hasil daripada ramuan yang ada di sini. Ini kan pendapat kalian terkait masalah keyakinan kelas yang ada di pemikiran kalian. Nah, di kamar mandi tidak boleh lebih dari 5 menit, menjaga alma mater sekolah, mendengarkan guru di waktu guru mengajar, datang ke sekolah tepat waktu, dan memakai baju seragam dengan atribut sekolah. Sebelum belajar melakukan kebiasaan di sini. Ini kan pendapat kalian terkait masalah keyakinan kelas yang ada di pemikiran kalian. Nah, di kamar mandi tidak boleh lebih dari 5 menit, menjaga alma mater sekolah, mendengarkan guru di waktu guru mengajar, datang ke sekolah tepat waktu, dan memakai baju seragam dengan atribut sekolah. Sebelum belajar melakukan kebiasaan itu bisa mengaji, bisa apa kan gitu ya. Nah, kemudian menjaga kebersihan kelas.
Nah ini, coba di sini di videokan ini nama-namanya. Nah ini ya, sama ini. Nah ini adalah kesepakatan kelas. Nah ini, tuh ya. Apa kalian paham semua? Yakin? Nanti dijalankan? Siap? Siap dijalankan? Nah, apabila kalian melanggar, tentunya ada sebuah konsekuensi, bukan hukuman, tapi konsekuensi karena kalian sudah melanggar. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh dari keyakinan kelas yang melahirkan kesepakatan kelas dari pemikiran-pemikiran kalian yang diramu menjadi hasilnya ini. Ya, oke ya? Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, sekian. Ya, siapa tanya tadi? Nggak ada? Oh, di luar. Oke. Kalau nggak ada, Bapak cukup sekian. Ya, mohon maaf dan Bapak ucapkan terima kasih. Nanti ini Bapak akan simpan. Bapak simpan di meja Bapak sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Ya, Bapak simpan ya. Ini nanti Bapak simpan satu-satu. Insya Allah tidak akan hilang itu. Tidak akan hilang. Oke ya. Ini. Pak, itu naik Pak. Ya. Itu naik pohon Pak. Gak apa-apa. Nah itu ya. Ini udah ya. Benar nggak ada pertanyaan ya? Nah, semuanya oke. Ini kamu ambil dan akan menjadi. Ini akan saya simpan nih. Tidak akan saya hilangin. Karena ini penting sebagai bukti bahwa kalian sudah menyepakati sebuah kesepakatan kelas dan tidak Bapak hilangkan. Ini aman ya. Tuh. Ini udah semua. Oke. Ini Bapak dan akan simpan dan akan menjadi sebuah kenang-kenangan dari Bapak. Ya. Ini juga disimpan. Oke ya, ini di sini dulu ya. Ini hasilnya. Nanti Pak mungkin ke materi selanjutnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari selama ini sudah selesai dilaksanakan. Di antaranya yaitu budaya positif, baik itu terkait mengenai kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas, semuanya sudah selesai. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anggi dan Ibu Sugani yang telah membimbing kami, yang telah memberikan arahan kepada kami dengan sabar, dengan tabah. Yang pasti beliau-beliau sangat luar biasa. Semoga beliau diberikan kesehatan dan limpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.